Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turisa Mukminatul Mukaromah dari kelas 3 PAID UIN Seju Purwokerto dengan NIM 21411040239. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama. Pilih salah dua dari tugas yang Anda buat ke video. Blogspot, WordPress, LKPD interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana Anda akan menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Jika nantinya saya akan menjadi guru, media sumber belajar yang akan saya ambil adalah Blogspot dan LKPD interaktif. Mengapa demikian? Karena LKPD interaktif itu adalah lembar kerja peserta didik yang di dalamnya itu terdapat materi, terus soal-soal yang menarik, dan nantinya dari siswa sendiri itu akan merasa antusias dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Dan LKPD interaktif itu menggunakan komputer, jadi nanti siswa itu tidak akan cuma menggunakan kertas dan pulpen saja, akan tetapi juga menggunakan komputer. Dan media yang kedua itu Blogspot. Mengapa saya mengambil Blogspot? Karena Blogspot itu adalah sebuah web yang dimana setiap siswa atau setiap orang di dunia ini ketika mencari informasi mengenai materi pembelajaran, materi pelajaran itu akan sangat mudah jika mencarinya di Google. Dan sebagai pendidik akan mudah menggunakan web yang nantinya itu pendidik itu akan memberikan materi-materi pembelajarannya itu dalam sebuah artikel atau sebuah konten di dalam web tersebut atau blogspot tersebut. Lantas bagaimana cara saya menggunakannya? Yaitu yang pertama adalah media Blogspot. Media Blogspot saya akan lakukan kepada peserta didik, yaitu saya akan memberikan pertanyaan dan soal-soal yang nantinya itu terdapat petunjuk pengerjaannya jika mereka tidak menemukan dalam sebuah buku untuk menjawabnya, yaitu saya akan arahkan ke dalam suatu web atau blogspot yang di dalamnya itu terdapat materi-materi pembelajaran. Lantas yang kedua yaitu LKPD interaktif. LKPD interaktif akan saya serahkan kepada siswa atau akan saya berikan kepada siswa, yaitu dengan cara saya akan membagikan link yang di dalamnya itu nantinya terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan digunakan atau dikerjakan oleh peserta didik atau siswa tersebut. Yang nantinya itu mereka akan menggunakan LKPD tersebut dengan petunjuk arah yang ada di dalam LKPD yang saya buat nantinya. Mereka akan mengerjakan secara antusias karena di dalamnya itu saya membuat LKPD itu dengan sangat-sangat menarik untuk mereka kerjakan biar tidak bosan. Jadi begitulah alasan saya memilih media Blogspot dan LKPD interaktif untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya. Buatlah satu flowchart multimedia interaktif, kemudian jelaskan bagaimana cara kerjanya. Oke, di sini saya akan menampilkan satu flowchart, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari masing-masing simbol dalam flowchart saya, yaitu yang pertama adalah garis alir. Garis alir ini yang berbentuk panah itu mengartikan arah aliran program. Simbol selanjutnya adalah lingkaran atau unpack connector, yang artinya itu berfungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol yang ketiga yaitu persegi panjang atau proses, yang di sini tuh mengartikan proses perhitungan atau proses pengolahan data. Simbol selanjutnya yaitu digestion, yang memiliki fungsi perbandingan pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari flowchart, yaitu yang pertama adalah kita akan masuk ke start.
yang di sini nanti kita klik akan muncul menu, dan di menu itu terdapat 3 icon, yaitu yang pertama ada about program, yang kedua adalah direction, dan yang ketiga adalah goal. Jika kita klik direction, di sini akan muncul materi yang pertama, yaitu Quran hadis. Dan di dalam Quran hadis ini terdapat materi 1, materi 2, dan materi 3. Dan di sini saya itu akan memaparkan materi tentang surat Al-Kafirun, surat Al-Nas, dan surat Al-Falaq. Jika kita sudah masuk di bagian surat Al-Falaq, kita tidak bisa langsung kembali ke surat An-Nas jika kita ingin masuk ke surat An-Nas lagi, karena kita harus menyelesaikan satu arah panah tersebut. Di sini tuh satu arah panah, jadi kita selesaiin ke bagian hasil dulu, baru kita akan kembali ke bagian Quran hadis, lalu memasuki surat Al-Kafirun terlebih dahulu, kemudian baru ke surat An-Nas. Jadi tidak bisa dari surat Al-Falaq langsung ke An-Nas, akan tetapi harus melalui hasil dulu. Ini sudah diselesaikan sampai Quran hadis, nanti bisa kembali ke surat An-Nas. Jika kita sudah di hasil, kemudian jika kita akan mengklik selanjutnya adalah klik exit atau keluar. Mungkin begitu sekilas cara kerja dari flowchart. Jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya, dan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar PI. Jadi aplikasi yang akan saya gunakan untuk dijadikan sebagai sumber belajar PAI adalah salah satunya yaitu aplikasi 200 Kisah Sahabat Nabi, yang di dalamnya itu terdapat dan memaparkan berbagai kisah sahabat Nabi berbentuk teks. Dan aplikasi ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangan. Dari segi kekurangan, aplikasi ini itu harus mendownload aplikasi di Play Store yang tentunya harus menggunakan kuota. Dan yang kedua, kekurangan dalam aplikasi ini yaitu di dalamnya itu memaparkan teks yang hanya teks, yang nantinya itu pengguna akan merasa bosan karena aplikasi itu berbentuk hanya teks saja. Dan akan lebih baiknya aplikasi ini tuh harus juga memaparkan suara. Jadi orang yang membaca atau orang yang menggunakan aplikasi tersebut itu tidak cepat merasakan bosan. Adapun kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini tuh sebagai bahan cerita dan histori luar biasa untuk tumbuh kembang anak kecil. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi panduan wudhu dan tayamum. Panduan wudhu dan tayamum, aplikasi ini di dalamnya itu terdapat panduan-panduan untuk kita melakukan tayamum dan wudhu, dan memiliki kekurangan dan kelebihannya. Antara lain, ya kekurangannya yaitu kita diharuskan mendownload aplikasi tersebut di Play Store dan tentunya harus menggunakan kuota. Dan kelebihan dari aplikasi panduan wudhu dan tayamum ini itu adalah sangat bermanfaat bagi guru ataupun orang tua untuk menjelaskan bagaimana sih cara wudhu, bagaimana sih cara bertayamum, begitu. Aplikasi selanjutnya yang akan saya rekomendasikan adalah aplikasi YouTube. Tentunya YouTube itu tidak asing untuk kita semua. Jadi YouTube itu adalah suatu aplikasi yang di dalamnya itu terdapat video-video, baik video tentang pendidikan, video tentang motivasi, dan video tentang berbagai macam bidang. Tentunya aplikasi YouTube itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kekurangan dari aplikasi YouTube yaitu kita diharuskan menggunakan kuota untuk menonton video di dalamnya, dan di dalam video tersebut juga memiliki banyak iklan. Jadi kekurangannya bisa menjadikan kita itu harus menunggu beberapa detik untuk melanjutkan menonton dari video YouTube. Dan kekurangan dari YouTube tersebut juga jika kita tidak bisa memfilter, jika kita tidak bisa memandu anak kita untuk melakukan atau menonton video YouTube,
anak kita bisa terbawa ke hal-hal yang negatif. Bisa jadi anak kita menonton hal-hal yang tidak patut untuk kita pertontonkan begitu. Kelebihan dari YouTube ini adalah kita itu dapat sangat mudah untuk mengakses aplikasi YouTube ini. Kita juga bisa mudah untuk mencari materi pembelajaran yang nantinya itu akan kita lakukan atau kita gunakan untuk pembelajaran, untuk bahan pembelajaran. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving